Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang maha tinggi dan maha suci. Segala puja hanya milik Allah yang maha kuasa dan perkasa. Dan alhamdulillah, pada kesempatan siang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini melaksanakan salat Jumat berjamaah sebagai salah satu aktivitas yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, segala nikmat masih dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah, dan ini adalah pesan utama setiap kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Maka taatilah segala perintah Allah dan jauhilah segala larangan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, baik dalam kondisi sedih maupun gembira, dalam setiap keadaan, di mana saja dan kapan saja. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan ilustrasi ini kita bisa ambil ibrahnya. Alkisah, ada seorang anak yatim yang memiliki rumah. Pada suatu malam ada seorang yang kedinginan. Akhirnya dia tidur di depan rumah si anak yatim tadi. Keesokan harinya si anak yatim ini menegur atau menyapa orang yang tidur di depan rumahnya. Kenapa Anda tidur di depan rumah saya? Karena jawabnya, karena dia tidak punya tempat tinggal. Maka atas kebaikan si anak yatim ini, maka malam berikutnya diberikan tempat masuk ke dalam pelataran rumahnya. Dan hari terus berjalan, akhirnya dari pelataran rumah masuk ke dalam rumah. Dan waktu terus berjalan, akhirnya yang menumpang tadi akhirnya berbagi kamar.
Kamar satu untuk pemilik rumah, kamar yang kedua untuk yang menumpang. Dan waktu terus berjalan, dan ternyata orang yang menumpang tadi bukannya berterima kasih terhadap si anak yatim pemilik rumah ini, tapi justru dia membawa teman-temannya seolah-olah penguasa dari rumah tersebut. Dan apa yang terjadi? Konflik terus terjadi antara si anak yatim tadi, si pemilik rumah, dengan orang yang menumpang dengan kawan-kawannya. Tapi apa yang terjadi terhadap si anak yatim ini hanya didiamkan oleh tetangga-tetangganya. Dan bahkan ada yang mengusulkan agar konflik itu tidak terjadi, maka musyawarah saja, berbagi saja. Bagian depan milik si pemilik rumah, bagian belakang milik yang menumpang. Seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah semakin lama pemilik rumah justru malah merasa asing di rumahnya sendiri. Akibat karena kepongahan dari orang yang tidak tahu diri tadi, yang menumpang tadi. Jamaah rahimakumullah, ilustrasi ini adalah ilustrasi yang mungkin bisa kita cocokkan dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Siapakah anak yatim itu? Warga Palestina. Dan siapa yang menumpang itu? Adalah entitas Yahudi yang sekarang dengan kepongahannya, dengan kesombongannya, mereka merasa bahwa tanah di Palestina itu adalah tanah mereka. Sehingga warga di Palestina atau penduduk di Palestina, si pemilik sesungguhnya tanah Palestina, justru malah terusir, terjajah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu siapakah tetangga-tetangga anak yatim itu? Itulah negeri-negeri muslim di sekitar Palestina. Hanya bisa diam, hanya bisa mengutuk, hanya bisa mengecam, hanya bisa memberikan bantuan makanan, obat-obatan, atau bahkan ada yang mengusulkan solusi dua negara, membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Palestina. Dan tentu kalau kita mengamati ilustrasi tadi dan fakta kekinian dan fakta sesungguhnya, maka sesungguhnya ketika terjadi perampasan, terjadi penjajahan, maka solusinya adalah bukan dengan perundingan. Kalaupun ada bantuan, itu bukan solusi yang hakiki, karena sesungguhnya penjajahan, solusi hakikinya adalah dengan pengusiran penjajah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak tega kita melihat korban kebiadaban Zionis Yahudi, laknatullah alaih. Foto-foto dan video anak-anak yang tak berdosa sungguh sangat mengerikan. Tak kuasa kita ceritakan kondisi mereka, saking brutalnya pembantaian oleh Zionis ini. Sebagai manusia yang punya hati, sebagai makhluk manusia yang waras, kita pasti akan tersayat rasa kemanusiaannya, kecuali mereka yang buta mata hatinya sebagai manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kurang parah apa lagi penderitaan saudara-saudara, anak-anak kita di Palestina, sehingga bisa menggugah para penguasa umat Islam untuk ikut membantu. Lihatlah, seolah mereka buta dan bisu menyaksikan pembantaian ini. Bahkan yang lebih miris lagi adalah
Sekjen OKI, Organisasi Kerjasama Islam, justru malah menyebut para pejuang sebagai kelompok teroris. Tentu ini sangat miris kita mendengarnya. Dan ini sangat berbeda dengan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang pedagang Muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa karena membela kehormatan seorang muslimah yang dilecehkan oleh pedagang Yahudi. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sebagai kepala negara Islam segera mengirim para sahabat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah setelah mengepung perkampungan mereka selama 15 malam. Sirah Ibnu Hisam juz 3 halaman 9 sampai 11. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian muncul pertanyaan, mengapa para penguasa Muslim dan Arab tidak bergerak sedikit pun untuk membela warga Palestina, khususnya Gaza? Mengapa mereka tidak segera mengirimkan ratusan ribu tentaranya untuk menggempur pasukan Zionis Yahudi? Dan kalau kita analisa, jawabannya ada dua. Yang pertama, inilah dampak buruk dari sikap as-sabiyah dalam wujud nasionalisme. Akibatnya, para penguasa Muslim hanya mementingkan negeri mereka masing-masing, tidak peduli dengan Muslim di negeri yang lainnya. Kemudian yang kedua, kebanyakan para penguasa Muslim dan Arab adalah antek Barat, khususnya Amerika Serikat. Maka wajar jika mereka cenderung membiarkan, bahkan mendukung kebijakan tuannya, meski jelas-jelas dalam rangka membunuh kaum Muslim di berbagai negeri Islam, khususnya di Palestina. Para penguasa Muslim dan Arab, mereka hanya pandai mengecam dan mengutuk. Malah banyak penguasa Arab termasuk Turki justru telah lama menjalin hubungan kerjasama, bahkan hubungan diplomatik dengan Zionis Yahudi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah dan Rasulnya meminta kita menolong sesama Muslim karena mereka adalah saudara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum muslim, kaum mukmin itu bersaudara. Namun, dan Nabi pun mengingatkan kepada kita, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman, dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Maka haram hukumnya membiarkan saudaranya terzalimi. Kata Nabi SAW, Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak layak menzalimi dan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Dan wujud pembelaan terhadap sesama Muslim diantaranya ada dengan melancarkan jihad manakala saudara kita dimanapun diserang oleh negara atau orang-orang kafir. Contohnya adalah kaum Muslim Palestina yang tanahnya dijajah oleh Zionis Yahudi dengan dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, karena pada hakikatnya serangan atas sebagian kaum muslim sesungguhnya merupakan serangan terhadap seluruh kaum muslim di seluruh dunia. Karena itu, upaya membela kaum muslim di Palestina misalnya juga merupakan kewajiban kaum muslim di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa inistansarukum fil dini fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka wajib kalian menolong mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun sayang, karena faktor nasionalisme, tak mudah bagi kaum muslim, khususnya para tentara muslim, bahkan di negeri-negeri Arab sekalipun, untuk berjihad di bumi Palestina. Karena itu, kaum muslim sedunia sejatinya membutuhkan seorang pemimpin, seorang khalifah yang memimpin sebuah negara Islam atau khilafah. Sebabnya jelas sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Imam atau khalifah itu laksana perisai. Kaum muslim berperang di belakang dia dan dilindungi oleh dirinya. Maka apa yang terjadi ketika tanpa ada kepemimpinan umat, tanpa ada kepemimpinan Islam, tanpa adanya khalifah, umat Islam kehilangan perisai, kehilangan pelindung. Umat ini tidak ada yang mengomando, umat ini terpecah belah, tak ada yang menyatukan. Padahal Tuhan kita sama, Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul kita juga sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab kita juga sama, Al-Quranul Karim. Dan kiblat kita juga sama, Ka'bah. Maka inilah relevansi umat saat ini untuk berjuang kembali menegakkan syariah Islam secara kafah di bawah naungan khilafah. Khalifah akan mengayomi umat, menyatukan dan membebaskan negeri kaum muslim di seluruh dunia dari penjajahan. Khalifah akan menaklukkan Amerika, Eropa, Rusia, Cina, juga Zionis Yahudi atau Israel. Maka ingatlah bahwa masa itu akan datang, sebab hal itu memang telah dinubuwahkan, telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang kembali masa khilafah yang mengikuti metode kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu maka jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita menyadari bahwa ketika ada problem, ketika ada masalah, maka kita mesti memahaminya apakah masalah itu adalah masalah atau problem akibat ataukah problem sebab. Apa yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina ketika dijajah oleh entitas Yahudi, mereka kelaparan, mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan anggota keluarganya. Maka betul mereka butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh obat-obatan. Tetapi apa yang kita lakukan ketika mengirimkan makanan, mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina, itu hanya menyelesaikan problem akibat. Lalu apa problem sebabnya? Problem sebabnya adalah ketika ada penjajahan di bumi Palestina. Oleh karena itu maka solusi dari problem sebab ini adalah solusi yang tuntas, yaitu adalah mengusir penjajahan, bukan dengan berunding, bukan dengan hanya mengecam. Oleh karena itu maka kita yang ada di negeri kita saat ini, marilah sama-sama kita merenung. Mudah-mudahan kita terketuk hati-hati kita karena keimanan kita kepada Allah, bahwa saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan bantuan. Dan juga kita menyerukan kepada para penguasa, pemilik tentara, untuk segera berjihad di bumi Palestina.
Oleh karena itu maka ketika ada seruan aksi dimanapun, dan besok insya Allah ada aksi, maka tunjukkan kepedulian kita kepada kaum muslim di Palestina, bahwa kita menyerukan agar solusi Palestina adalah dengan mengusir penjajah, menghilangkan penjajahan di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karimil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh daila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyika rasulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma anil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidin wansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldani muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar.